بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita berjumpa kembali dalam halqah rutin kita, dalam tausiah rutin kita yang insya Allah pada pagi ini kita akan menjelaskan sebuah hadis yang sangat agung yang termuat di dalamnya beberapa nasihat berharga dari kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Sunan beliau dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi berkata, "An Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya gulam inni u'allimuka kalimatin." قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث hasanun sahih. Artinya dari sahabat Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, wahai gulam, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Senantiasalah menjaga Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau mengharapkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa andai semua manusia, semua makhluk berkumpul, ya, bermusyawarah, bermufakat untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu mendatangkannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka bersatu, ya, berkumpul, ya, untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah Jalla wa'ala. Ya, pena telah diangkat dan kertas-kertas telah mengering.
hadis hasan sahih. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita beberapa pelajaran yang berharga, nasihat yang begitu agung, dan kaidah-kaidah agama yang begitu penting. Kita akan bahas secara ringkas dalam poin-poin. Yang pertama, ya, kita mengenal terlebih dahulu perawi dari hadis ini. Perawi hadis ini adalah sahabat Abul Abbas, ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa Abdullah bin Abbas? Beliau adalah ibnu am Rasulullah, ya, anak paman Rasulullah, berarti sepupu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau mendapat gelar kehormatan yang luar biasa, yaitu Turjumanul Quran, ya, Turjuman Al-Quran. Dan beliau juga mendapat gelar yang lainnya yang tidak kalah istimewanya, yaitu Al-Bahr, ya, lautan ilmu, ya, karena begitu luasnya ilmu yang dimiliki oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala. Dan telah sahih sebuah hadis tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, ya. Kata Nabi dalam doa beliau, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kepahaman yang mendalam, ya, kepadanya. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan ia ta'wil, ya Allah. Ya, ta'wil ini maksudnya tafsir Al-Quran, ya. Ini hadis yang sahih dan sekaligus menunjukkan kemuliaan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ikhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Poin yang kedua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai nasihat beliau, ya, sebelum beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ya, saat itu Abdullah ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah di atas seekor kendaraan. Artinya beliau dibonceng oleh Nabi SAW. Ya. Pelajaran apa yang kita petik dari sini? Ya, kita petik sebuah pelajaran berharga yang menunjukkan, ya, tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang pemimpin yang mulia, ya, seorang Nabi dan Rasul yang begitu tinggi kedudukannya. Tetapi, ya, beliau mengajarkan kita sikap rendah hati, sehingga beliau tidak segan membonceng sahabatnya, ya, membonceng sepupunya. Tidak saja Ibnu Abbas, tetapi juga sahabat-sahabat lain yang lain. Ada juga yang dibonceng oleh Nabi, ya. Ini mengajarkan sebuah sikap dalam hidup kita, itu sikap tawadhu', rendah hati dan tidak sombong, ya, karena jabatan atau harta atau status sosial kita. Poin yang ketiga, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, beliau memulai nasihat dengan panggilan ya gulam, ya. Kata ulama, panggilan ini, ya, menunjukkan cara di dalam mengajar, bahwa seorang guru yang baik, ya, sebelum dia memberikan nasihat atau menyampaikan pelajarannya, hendaklah dia melakukan sesuatu yang menarik perhatian siswanya atau santrinya atau muridnya, sehingga santri yang akan diberikan nasihat itu betul-betul memberikan perhatian. Lalu kata gulam ini adalah ungkapan yang sangat lembut, panggilan yang sangat indah, ya. Gulam itu, kata ulama, anak kecil, ya, yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, ya. Sebagian riwayat mengatakan Ibnu Abbas saat itu berumur 9 tahun. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Gulam itu adalah panggilan kasih sayang kepada anak-anak ya, yang berumur di bawah 10 tahun. Ketika Ibnu Abbas dipanggil, ya, dia memperhatikan Nabi dengan perhatian yang luar biasa, sehingga beliau juga siap menerima nasihat terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memberikan 3 buah nasihat yang sangat berharga, dan nasihat ini, ya, insya Allah kami sampaikan dengan bahasa yang ringan, ya. Beliau mengawali nasihat, ya, dengan menjelaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ihfadillah. Wahai gulam, wahai Ibnu Abbas, ya, wahai umatku, kata beliau. Nasihat pertama, ihfadillah. Jagalah Allah. Ya, sungguh nasihat yang sangat agung. Ya, nasihat yang dimulai dengan hak Allah atas hambanya. Itu menjaga Allah. Apa makna menjaga Allah dalam hadis ini? Kata ulama, maknanya menjaga perintah dan larangannya. Artinya seorang muslim yang menjaga Allah berarti dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, menjaga Allah juga berarti menjaga batasan-batasan Allah. Apa yang Allah larang, maka kita jauhi. Apa yang Allah murkai, maka kita, ya, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari larangan Allah tersebut. Ya. Salah satu batasan Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya, mengambil hak orang lain, ya. Mengambil harta yang bukan milik kita, ya. Mengambil tanah, ya, yang sebenarnya bukan milik kita, tapi kita masukkan ke dalam tanah kita. Ini termasuk apa? Melanggar batasan-batasan Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian kita menghina kehormatan seseorang, itu juga melanggar batasan Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian ihfadillah juga berarti menjaga hukum-hukum Allah, ya. Tegakkan hukum-hukum Allah Jalla wa'ala, ya. Amalkan firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, ya. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, pelita dalam kegelapan, dan sebagai apa? Sandaran kita di dalam kita menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Apa buah dari menjaga Allah? Ya, ketika seseorang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga dirinya. Ya. Dalam redaksi berikutnya, Rasulullah berkata, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Artinya, ketika kita menjaga Allah dalam kemudahan hidup kita, Allah akan menjaga kita ketika kita mengalami kesukaran. Ketika kita menjaga Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan menjaga kita dalam kondisi sempit. Ketika kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita kaya raya, maka Allah akan jaga kita ketika kita miskin. Ketika kita menjaga Allah, ya, dengan menggunakan kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjaga kita ketika kita sakit. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Ya. Jadi kata kuncinya adalah jaga Allah dalam kondisi apapun, maka Allah akan menjagamu dalam kondisi yang kau harapkan Allah berada di situ. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah, ya, yang terkait dengan hadis ini. Bagaimana buah yang luar biasa dari sikap menjaga Allah. Adalah kisah tentang 3 orang yang tertimpa hujan yang lebat. Lalu mereka mencari perlindungan di dalam sebuah gua. Di dalam sebuah gua. Ketika mereka masuk ke gua tersebut, tiba-tiba
sebuah batu besar jatuh persis di hadapan gua sehingga menutupi pintunya. Dan mereka sama sekali tidak bisa keluar dari gua tersebut. Maka mereka bermusyawarah. Apa yang harus mereka lakukan? Tidak ada jalan lain untuk selamat dari kondisi tersebut kecuali mereka bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Satu-satunya zat yang bisa menolong mereka saat itu adalah Allah. Maka mereka berkata, ya, mintalah kepada Allah dengan wasilah amal yang paling ikhlas yang pernah kalian lakukan. Maka masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan paling ikhlas yang pernah mereka lakukan. Ada yang menceritakan tentang baktinya kepada kedua orang tuanya. Ada yang menceritakan tentang kesetiaannya, ya, ketulusannya untuk mengembangkan harta hamba sahayanya. Ada yang menceritakan tentang penjagaan dirinya dari zina dan seterusnya. Ikhwati fillah, sehingga dengan amal yang begitu mulia, ya, mereka menjaga Allah dalam kesulitan mereka, ya, dalam kelapangan mereka, maka buahnya Allah jaga mereka dari kesulitan yang sedang mereka hadapi dengan cara Allah buka pintu gua dengan izinnya Allah Jalla wa'ala. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah nasihat yang pertama. Mari kita jaga Allah, ya, dalam setiap gerak kita, dalam setiap kedipan mata kita, dalam setiap, ya, apa yang terdetik dalam hati, ya, selalu kita jaga Allah. Nasihat yang kedua, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, adalah fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan doa masalah, ya, meminta sesuatu kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat, ya, maka hendaklah permintaan itu kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi jika urusan yang kita minta itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara contohnya meminta keturunan, ya, kemudian meminta rezeki, kemudian meminta jodoh, ya, ikhwati fillah, meminta keberkahan harta benda, meminta kesehatan, kesembuhan dari penyakit. Ini semuanya hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka seorang muslim hendaklah menggantungkan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala, ya, baik lahirnya maupun batinnya hendaklah dia gantungkan kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Ketahuilah Allah sangat dekat dengan kita. Allah tidak perlu perantara. Sebagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku, aku dekat, kata Allah, ya. Aku dekat, kata Allah. Allah tidak jauh, Allah dekat, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, senantiasa mengabulkan doa hambanya yang berdoa kepadanya. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, jika yang kita minta itu mampu dilakukan oleh manusia, maka tidak mengapa kita minta kepada manusia. Misalnya kita minta bantuan uang, misalnya kita minta bantuan pakaian, kita minta bantuan tenaga untuk bangun rumah misalnya dan sebagainya. Maka ini boleh ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, selama hal itu mampu dilakukan oleh manusia, maka kita boleh meminta bantuan, ya. Tetapi sekali lagi, jika perkara itu terkait langsung dengan hak Allah, maka tidak boleh ibadah kita, doa kita, ketergantungan hati kita kepada selain Allah Jalla wa'ala. Inilah sumber kesyirikan. Kemudian yang kedua, nasihat yang ketiga ikhwati fillah yang dimuliakan Allah adalah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau tadi adalah doa, ya, doa, maka yang kedua ini adalah isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan, meminta bantuan, ya.
Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan-urusan ya yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ya, terutama sekali kita meminta pertolongan dalam keadaan terdesak, dalam kondisi terhimpit. Ya, misalnya seseorang yang berada di atas kapal di tengah samudra yang luas, tiba-tiba datang angin kencang, ikhwati fillah rahmati Allah, ya, datang ombak yang begitu besar, ya, ada arus di bawah laut yang begitu kuat sehingga dikhawatirkan kita tenggelam. Maka saat itu hati harus digantungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh kita beristi'anah kepada makhluk. Ya. Misalnya kita memohon bantuan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah. Tapi isti'anah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amma yujibul muttar idza da'ahu. Siapakah yang berhak ya menjawab seruan, menjawab doa orang-orang yang terhimpit ketika dia berdoa kepada Allah? Siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Ketika Anda dihimpit oleh hutang piutang, ikhwati fillah, ya, tidak ada lagi yang mampu membantu Anda, maka gantungkan hati kepada Allah. Ketika Anda ditimpa penyakit, yang penyakit itu semua dokter angkat tangan, maka minta kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Semakin sering Anda minta, maka Allah semakin apa? Akan semakin senang kepada kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah. Jangan bosan meminta pada Allah. Inna Allah la yamal. Allah tidak akan bosan. Hatta tamallu, hingga kalian bosan. Ya, hingga kalian bosan. Allah sangat senang kepada hamba yang berdoa, kepada hamba yang meminta. Apalagi jika kita meminta dengan adab-adab Islam. Kita meminta di waktu-waktu yang mustajab. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah. Setelah sholat fardu misalnya. Atau ketika khatib di atas mimbar antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Atau di sore hari jelang maghrib di hari Jumat, di akhir hari Jumat. Atau di sepertiga malam terakhir misalnya, atau di kala sujud. Ini semua tempat-tempat yang mustajab. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah pada waktu-waktu yang mustajab, atau di tempat yang mustajab seperti di multazam misalnya, di raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini semuanya adalah penolong-penolong untuk dikabulkannya doa oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian Rasulullah menutup nasihat ini dengan mengajarkan tentang pentingnya beriman kepada takdir. Rasulullah bersabda, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah wahai sepupuku, kata beliau, wahai anak kecil, ya. Jika semua manusia ini berkumpul, bermufakat, ya, untuk mendatangkan manfaat kepadamu atau sebaliknya mendatangkan mudarat, mereka tidak akan bisa mendatangkannya kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan Allah Jalla wa'ala, yang telah ditetapkan Allah dalam kitabnya, yaitu Lauh Mahfuz. Ya, maka seseorang yang beriman kepada takdir, ya, dia akan tentram hatinya, akan tenang jiwanya. Dia tidak akan kasak kusuk, dia tidak akan bersedih yang berlebihan, dia tidak akan berputus asa, karena dia yakin semua yang terjadi di alam ini adalah atas izin dan perkenan Allah Jalla wa'ala. Baik itu terkait dengan rezeki kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan jabatan kita, terkait dengan apa saja dalam kehidupan kita. Yakinlah semuanya telah ditetapkan dalam takdir Allah Jalla wa'ala. Berapa yang Anda dapat hari ini, ya, semuanya telah ditakdirkan. Jangan Anda risaukan. Kewajiban kita hanyalah ikhtiar, berusaha, ya. Hasilnya adalah ranah dan hak Allah Jalla wa'ala. Kemudian
beliau berkata, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, rufi'atil aqlam artinya pena telah diangkat. Pena takdir telah diangkat dan kertas-kertas telah mengering. Artinya tidak akan ada perubahan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ikhwati fillah, ya. Hadis yang mulia ini mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga, ya, yang kami simpulkan di akhir tausiah ini. Yang pertama, siapa yang menjaga Allah dengan menjaga perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga batasannya, maka Allah akan menjaga dia. Yang kedua, ikhwati fillah, seorang guru yang baik ketika dia mengajar, hendaklah dia melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian para muridnya. Yang ketiga, ya, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mendidik anak kita, mendidik keluarga kita, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang tua yang baik senantiasa berusaha mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Kemudian berikutnya, ya, mereka yang konsisten istiqamah melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan senantiasa memperhatikan, ya, kebutuhannya, memperhatikan keadaannya, menyelamatkannya dalam kesulitan dan senantiasa mengijabah doa-doanya. Kemudian berikutnya adalah kewajiban beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seorang mukmin hendaklah meyakini bahwa setiap kesulitan dalam hidup ini pasti akan berkesudahan dengan kemudahan. Artinya pasti akan berakhir dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian apapun yang menimpa kita ikhwati fillah, baik itu kebaikan, keburukan, kebahagiaan dan kesengsaraan, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena itu seorang muslim hendaklah berusaha dalam setiap langkahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kepadanya hingga Rabbnya ridha kepadanya. Ketika Allah ridha, maka apapun yang kita minta, maka Allah akan berikan, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah. Inilah tausiah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya, dari Desa Songkar, ikhwati fillah. Kami melakukan live. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.